Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411069 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Saya di sini akan membacakan materi tentang konsep dasar manajemen pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses sosial dalam material di mana individu-individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan daya saing, mempertukarkan produk dan jasa, serta nilai satu sama lain. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen pemasaran yang pertama itu menciptakan permintaan atau demand. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga pasar atau market share. Yang keempat peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Dan yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Konsep dasar manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan oleh organisasi untuk manajemen pemasaran mereka. Yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memuaskan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua ada konsep produk. Gagasan bahwa konsep akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga ada konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya penjualan dan promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa penerapan tujuan-tujuan organisasi bergantung pada penetapan kebutuhan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan, efektif dan lebih efisiensi dibandingkan dengan pesaing. Yang kelima ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Gagasan bahwa organisasi sebaiknya menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dari mengirimkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisiensi. Selanjutnya ada karakteristik manajemen pemasaran. 1. Berorientasi pada pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, riset pasar. Program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, pemasaran yang sistematis. Kegiatan dan operasi berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tolak ukur bagaimana dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Selanjutnya ada struktur proses manajemen pemasaran. Yang pertama ada menganalisis pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, serta mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi pasar adalah suatu pandangan atau perspektif atau budaya yang terlihat dari proses aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai inti dari proses pemasaran.
Kemudian ada manfaat dan pentingnya orientasi perusahaan terhadap pasar. Peningkatan keuntungan. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat menciptakan produk dari layanan yang bisa menghasilkan pendapat yang lebih tinggi. Selanjutnya, loyalitas pelanggan. Dalam bisnis yang kompetitif, orientasi terhadap pasar bisa memenangkan hati pelanggan dan mempertahankan mereka. Yang ketiga, inovasi yang lebih baik. Dengan terus melibatkan konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang inovasi dan memimpin pasar dengan produk yang unggul. Jenis-jenis orientasi perusahaan terhadap pasar. Ada orientasi pasar, perusahaan yang mengutamakan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya ada orientasi produk, perusahaan yang memfokuskan pada penciptaan dan mengembangkan produk yang unggul secara teknis. Yang ketiga, orientasi pesaing, perusahaan yang selalu memonitor dan menyesuaikan strategi bisnis mereka berdasarkan keinginan pesaing pasar. Kesimpulannya yaitu manajemen pemasaran adalah perencanaan kegiatan pemasaran produk sekaligus menjamin apresiasi konsumen dan pemahaman tentang produk. Manajemen pemasaran juga harus mengerti tentang kebiasaan dan pembelian konsumen dan orientasi perusahaan terhadap pasar adalah kunci untuk mencapai keunggulan konsumen dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.